Nothing. Karya kita itu udah gak ada apa-apanya. Halo guys, sebelum memulai video ini, gue pengen kalian selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi untuk demi kesehatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi sama gue di Yanuar Is. Oke guys, jadi di video kali ini kayaknya gue cuma ngebahas tentang yang apa ya, artis masuk YouTube ya. Gimana sih artis masuknya, artikelnya seperti ini. Gue nggak paham ya apa yang dipikirkan oleh sebagian orang tentang artis masuk YouTube. Ada pro dan kontranya. Termasuk gue adalah orang-orang yang pro tentang hal itu, karena yang menurut gue ini sebenarnya YouTube atau TV gitu loh. Kalau misalkan isinya YouTube, artis semua, buat apa ada YouTube gitu kan. Nah, kita sebagai anak-anak konten kreator ya, kita harus lebih berusaha lagi tentunya, atau lebih terkonsep lagi tentang apa-apa yang kita harus buat. Kita harus matengin lagi. Karena apa? Ketika kita konten kreator, orang biasa bikin YouTube, kita harus terkonsep. Terkonsepnya apa? Kita harus bikin konsep yang matang, harus bikin tema yang benar-benar keren gitu ya. Harus ada yang bikin wah, yang bisa bikin kita naik. Tapi ketika artis masuk YouTube, dia bikin sesuatu yang ya al-qaeda lah, maksudnya ketika dia bikin mukbang atau apa ya lah, ya dia langsung terkenal karena memang dia namanya udah ada gitu loh. Kalau menurut gue sih seperti itu. Poin yang kedua adalah apa ya, kemarin sempat Skinny Indonesia juga ngebahas tentang dia mau mundur dari YouTube di tahun besok 2021 tepatnya, karena sistem YouTube yang udah gak jelas. Kedua, banyak artis YouTube yang udah masuk ke dunia YouTube gitu loh. Kenapa gue bilang ini pro, banyak pro-nya? Karena kita sebagai orang-orang yang mulai dari bawah tentunya agak lebih sulit nanti akan naik ke atas. Karena apa? Orang-orang lebih melihat apa yang dia lihat itu adalah ya artis kesukaannya mereka gitu loh. Ketika mereka tahu, misalkan ya contoh, gue sebagai artis sinetron gitu, ketika gue bikin YouTube, fans gue akan beralih ke YouTube. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika kita anak-anak konten kreator yang benar-benar udah dari bawah, kita bikin konsep yang semateng-matengnya. Terus apa yang kita bikin udah terkonsep banget lah istilahnya, kita udah bikin yang matang banget, tapi apa hasilnya? Nothing. Karya kita itu udah gak ada apa-apanya. Itu mirisnya. Karya kita udah itu aja. Kita kalah sama orang-orang yang orang-orang udah ada gitu loh. Gue gak paham, karena kita kan ngebangun dari YouTube ini kan ngebangun dari kecil, dari awal gitu kan. Kita mulai pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kita upload setiap hari, kita bikin konsep yang benar-benar matang, ide, karya. Tapi mereka lebih banyak tidak menghargai kita. Karya-karya kita tidak dihargai sama mereka, sama penonton. Yang notabene mereka hanya ingin melihat fans, apa ya, dia ingin melihat guest starnya. Ini udah nggak masuk akal juga sih. Apa yang kita lihat saat ini ya real, jadi udah nggak bisa dipungkiri lagi. Kita mau berbuat apa? Udah nggak ada faedahnya. Oke, nih seperti ini artikelnya. Jadi kita bahas tentang apa yang harus kita berbuat dari YouTube. Gue juga nggak paham di sini. Banyak orang yang udah kayak konten kreator kecil, udah banyak yang mengeluh tentang masalah ini. Pada dasarnya memang
ya kayak gini realitanya, itu udah nggak bisa pungkiri lagi. Karena di masa akan datang media-media sosial media itu bakal gede banget sih, makanya mereka beralih ke YouTube. Gua nggak paham tentang dunia pertelevisian seperti apa, tentang apa. Yang intinya mereka bisa sampai terjun ke YouTube. Apakah kurang penghasilan mereka atau apa? Gua nggak paham. Tapi manusiawi lah tentunya. Di sisi lain, kita sebagai konten kreator merasa apa-apa yang kita buat jadi seakan-akan sia-sia. Jadi seakan-akan kita ya udahlah, kita mau buat apa lagi? Kita udah nggak ada artinya buat mereka. Kita buat konten kreatif, buat apapun itu udah nothing. Mereka hanya bisa melihat orang apa yang dia bisa lihat ya, dengan karakternya, artisnya mereka banget, dengan alat yang sudah serba lengkap. Ya udah, tinggal bikin aja, dan mereka langsung lah subscribe, like, komen. Sedangkan kita harus mengemis-ngemis ke keluarga kita, teman-teman kita. Bahkan teman-teman kita juga apaan sih ya kan, buat itu apa, nggak ada supportnya gitu loh. Jadi kita mau buat apa lagi? Banyak yang udah mundur dari dunia YouTube karena artis sudah masuk YouTube. Ketika artis sudah masuk YouTube, lu bakal kelar men, lu bakal kelar bray. Tapi positif thinkingnya ya mungkin karena banyak orang yang dia terpaku sama cita-citanya mereka, terpaku sama angan-angan mereka untuk selalu konsisten. Jadi mereka tetap gas. Tapi faktanya mereka berjalan sangat lambat karena keterbatasan itu. Sedangkan orang artis ya kan, kita bikin YouTube nggak ada kendala men. Jadi apa yang kita perbuat saat ini sekarang? Yang kita perbuat adalah kita tetap berjuang, kita tetap upload setiap hari, kita pikirin konsep yang sematang-matangnya, kita pikirin ide yang matang-matangnya, agar kita bisa tunjukin kalau kita konten kreator, kita bisa bikin konsep atau ide yang lebih dari mereka. Kita bisa apa? Kita hanya bisa itu, dan kita hanya bisa keajaiban. Kesimpulannya itu aja sih. Oke, mungkin gue nggak bisa bahas apa-apa lagi karena memang gue di sini nggak ada narasumber. Apa yang gue bahas adalah apa yang gue ingin pikirkan. Gue nggak peduli dengan monetisasi dan apalah segala macam. Gue hanya di sini hanya Januar Is ini adalah channel hanya yang gue pengen buat dan gue pengen up, itu aja. Gue seneng, gue bakal buat. Gue happy, gue fun, gue bakal buat. Gue nggak peduli sama orang yang subscribe sama gue kayak enggak. Gue nggak peduli. Gue nggak akan mengemis subscribe. Karena apa? Subscriber itu udah bakal beralih bukan ke konten-konten kreator kecil, tapi ke artis yang mereka sudah ada nama. Oke guys, buat kalian yang konten kreator kecil jangan pernah menyerah men. Kita terus berkarya. Kita terus berkarya. Kita terus buat konten-konten terbaru. Kita buktikan kalau kita bisa. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.